Dan senang sekali hari ini saya Intan Mutia kembali membersamai Anda semua dalam program podcast bersama Tribun Gayo, saudaraku. Dan insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan membahas terkait berbagai topik yang cukup menarik dan juga sangat penting tentunya bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Meski hal ini penting, tetapi juga belum banyak sepertinya masyarakat yang mengetahui bagaimana terkait dengan peran dari kejaksaan dan juga pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Dan sebenarnya hal ini cukup penting. Kalau selama ini kita mengenal kejaksaan hanya di ranah pidana saja, ternyata ada banyak cangkupan lain dan peran lain yang juga diemban oleh pihak kejaksaan. Dan juga hal itu juga tidak kalah penting, yaitu terkait dengan bidang perdata dan juga tata usaha negara. Dan seperti yang terlihat di layar kaca Anda, saudaraku, saat ini saya sudah bersama 2 narasumber yang sangat luar biasa dan kompeten di bidangnya. Dan kita akan membahas banyak sekali dalam program Jaksa Menyapa dan mengangkat tema terkait dengan peran Kejari Aceh Tengah dalam mendukung dan meningkatkan PAD pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dan untuk itu saya akan menyapa terlebih dulu 2 narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di kantor Tribun Gayo hari ini. Saya akan menyapa terlebih dulu Bapak Handri SH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Aceh Tengah. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Ya, terima kasih Bapak sudah berhadir di kantor Tribun Gayo. Sama-sama, terima kasih sudah diundang juga. Dan juga saya akan menyapa ada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKK Aceh Tengah. Selamat datang Bapak Anhar, SIP. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada seluruh pemirsa Tribun Gayo yang berbahagia. Ya, terima kasih Bapak sudah berhadir di sini. Bagaimana kabarnya Bapak Anhar dan juga Bapak Handri? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih semangat. Masih semangat ya. 1 jam ke depan insya Allah kita akan membahas banyak sekali topik yang penting. Karena ini juga tentunya peran dan kejaksaan ini perlu diketahui oleh masyarakat lebih dalam lagi. Apalagi terkait dengan PAD di Kabupaten Aceh Tengah sendiri. Nah, kalau kita boleh memulai untuk episode podcast kali ini, Jaksa Menyapa, saya ingin ke Bapak Handri, ke Bapak Anhar juga. Sebenarnya Bapak, seberapa penting peran dari masing-masing instansi di Kabupaten Aceh Tengah sendiri untuk mendukung peningkatan PAD di wilayah ini? Mungkin boleh ke Bapak Anhar terlebih dulu. Oh, baik, terima kasih. Sebenarnya kita harus memahami dulu apa itu PAD sebenarnya. Pendapatan asli daerah ini sebenarnya pondasi utama dalam kemandirian fiskal suatu daerah. Jadi dengan mandirinya fiskal daerah, dengan meningkatnya optimalnya pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah ini otomatis mampu menjalankan dan membiayai program-program pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat tanpa terlalu tergantung pembiayaan dana transfer dari pemerintah pusat. Nah, peran instansi di sini, pemerintah daerah itu tidak bisa dia bekerja secara parsial atau hanya satu pihak saja. Disinilah kami perlu bekerja sama dengan pihak-pihak atau instansi terkait dalam mengoptimalisasi pendapatan asli daerah. Nah, dalam hal ini karena di BPKK Aceh Tengah ini bertugas dalam upaya melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah, baik mulai dari perencanaannya, pengembangannya, pengendaliannya, pengawasannya. Kami bekerja sama dengan pihak seperti APH seperti pihak kejaksaan, kepolisian, dan juga TNI yang kita bentuk dalam tim Satgas kerjasama optimalisasi pendapatan asli daerah. Nah, jadi hanya itu. Jadi apabila kami bekerja sendiri otomatis tidak akan mungkin optimal. Itu mungkin sedikit dari saya. Artinya cukup penting peran dari instansi untuk meningkatkan PAD sendiri ya. Untuk Bapak Anhar mungkin ada yang ingin ditambahkan? Gini, kita tahu dengan adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 itu tentang efisiensi dalam penggunaan APBN dan APBD. Jadi seperti disampaikan Pak Anhar tadi, salah satu poinnya adalah daerah atau pemerintah provinsi atau kabupaten diusahakan untuk ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Nah,
apalagi dengan terjadinya efisiensi dan segala macamnya. Jadi, nah peran daerah itu sendiri tentu yang selama ini PAD-nya mungkin tidak terkelola dengan baik, maka dengan adanya instruksi ini agar dilakukan percepatan dalam rangka mengumpulkan PAD-PAD yang mungkin selama ini tidak terlaksana dengan optimal, mungkin ada kebocoran di sana sini. Nah, peran kejaksaan di sini tentu khususnya di bidang datun dalam hal ini kita dalam rangka penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negaranya. Jadi kalau di datun ini berbeda dengan bidang pidananya. Nah, ya kita support, legal supportnya dalam bentuk apakah dengan pendampingan atau mungkin suatu saat dibutuhkan juga proses yang melalui pengadilan khususnya perdata dan tun, dan kita juga dalam hal supporting dalam pembentukan undang-undangnya atau kalau di kabupaten kita kanunnya. Jadi kita support sama-sama kita berjalan seperti disampaikan Pak Anhar tadi. Tentu tidak bisa hanya dinas keuangan saja yang bergerak. Dalam hal ini kejaksaan mendukung dalam setiap langkah pemerintah daerah untuk kita dapat mengoptimalisasi PAD khususnya Kabupaten Aceh Tengah. Tadi Bapak Anda menyampaikan PAD ini cukup penting supaya kita tidak bergantung dengan dana dari pusat seperti itu. Mungkin Bapak Hanti juga boleh menambahkan Bapak, mungkin masyarakat juga selama ini hanya melihat PAD, hanya sebatas PAD-nya saja, tapi proses di balik PAD-nya itu tidak kurang tersampaikan ke masyarakat. Mungkin Bapak boleh menambahkan sedikit bagaimana proses di balik PAD ini sendiri. Tentu kalau PAD ini kalau yang bisa menjelaskan sebenarnya Pak Anhar, tapi mungkin dari segi kita sebagai lembaga pemerintahan yang mendukung itu, jadi kepada masyarakat ini, seandainya daerah kita mempunyai pendapatan asli daerah yang lebih tinggi, tentu pemerintah kabupaten ini tidak susah untuk dalam melaksanakan fungsinya dalam pelayanan publik. Ya, karena dia harus mandiri secara finansial, jadi tidak semua kebutuhan itu harus dia mengajukan apakah ke provinsi ataupun ke pemerintah pusat. Jadi dengan maksimalnya PAD itu tentu banyak hal yang bisa dilaksanakan pemerintah dalam pelayanannya kepada masyarakat tanpa harus menunggu bantuan dari pusat ataupun dari pemerintah provinsi. Jadi kita harap ya masyarakat apakah yang sebagai pelaku usaha maupun sebagai wajib pajak, ya, karena PAD ini ada dua dia, pajak daerah dan retribusi. Jadi masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat tertib melaksanakan apa yang diwajibkan pemerintah, karena imbal baliknya itu langsung tentu kepada masyarakat kabupaten kita. Jadi misalnya ada perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, kalau harus menunggu bantuan dari pusat atau dari pemerintah provinsi, tentu prosesnya panjang karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Tapi kalau daerahnya secara keuangan sudah mandiri, tentu itu lebih mudah gitu. Baik, untuk Bapak Anhar mungkin boleh ditambahkan bagaimana proses balik PAD ini sendiri? Baik, jadi masyarakat itu kami harus memberikan pemahaman sedikit bahwa PAD ini yang selalu merupakan sumber atau pendukung dalam pembiayaan program-program pemerintah, seperti fasilitas jalan yang selama ini kita nikmati, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan program-program pemerintah lainnya itu dibiayai itu dengan PAD sebenarnya. Untuk sebagai pemahaman masyarakat, jangan dikira PAD Kabupaten Aceh Tengah ini sudah besar. Nah, itulah alasan kami bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tengah dalam hal meningkatkan kepatuhan dari masyarakat dan juga dalam hal pengawasan, mitigasi terhadap risiko-risiko hukum dalam pengelolaan atau administrasi pemungutan pendapatan asli daerah ini. Pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk tahun 2026 ini ditargetkan 172 miliar rupiah.
Tahun 2026. Untuk tahun 2026 ini kita berupaya untuk meningkatkan itu. Itu ditargetkan. Kita berharap kalau bisa 2 kali lipatnya bisa meningkat. Karena PAD ini untuk masyarakat pahami itu bukan hanya pajak, tapi dia juga ada retribusi daerah di situ dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Nah, jadi kami dari BPKK itu sebagai OPD pengampu pemungutan pajak daerah. Sedangkan ada 13 SKPK atau OPD lainnya selaku pengampu atau pemungut retribusi daerah yang bersinggungan langsung dengan teknis fungsinya. Sebagai contoh mungkin Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup itu dalam fungsinya karena dia kebersihan hidup, jadi dia melakukan pemungutan retribusi daerah sampah ya, pengelolaan sampah. Di sub perparkiran, retribusi perparkiran daerah, demikian mungkin. Oke, baik. Tadi ada 13 instansi dan target itu sebenarnya cukup besar sebenarnya Pak ya untuk 1 tahun ini. Bagaimana kalau perbandingannya dengan angka di tahun 2025 dari PAD-nya? Ya, untuk di tahun 2025 itu PAD Kabupaten Aceh Tengah itu targetnya 182 miliar. Dan alhamdulillah kita mencapai dalam target tersebut. 182 miliar. Ya, di tahun ini kenapa kita agak relaksasi, kan kita tahu kita ini pasca bencana hidrometeorologi, maka pasti pemulihan kita lebih fokus dulu kepada pemulihan ekonomi. Dan di PAD kita yakin targetnya tidak mungkin tercapai, jadi kita buat yang rasional di 172 miliar. Artinya berkurang ya dari tahun 2025. Ya, karena fokus dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati juga adalah fokusnya dalam hal pemulihan dulu terhadap pasca bencana hidrometeorologi kemarin. Oke, baik. Untuk Bapak Handri, Bapak, tadi kita sudah membahas target yang sudah disampaikan oleh Bapak Anhar juga, target PAD untuk tahun 2026, angka yang mungkin sedikit menurun karena ada bencana yang terjadi di wilayah Aceh khususnya. Nah, mungkin banyak yang juga belum familiar Bapak, terkait dengan sebenarnya untuk bidang perdata dan juga tata usaha negara di Kejaksaan ini seperti apa? Boleh Bapak jelaskan? Memang selama ini mungkin masyarakat lebih paham peran kejaksaan itu satu sebagai penuntut umum, khususnya di bidang tindak pidana umum, misalnya apakah itu perkara pencurian, tindak pidana narkotika dan yang lain. Itu fungsi kejaksaan di situ memang sebagai penuntut umum, dan ada juga fungsi lain yang masyarakat lebih banyak tahu, itu yaitu fungsi di bidang penyidikan, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Itu kan diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kejaksaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2021. Nah, selain fungsi itu, jadi ada fungsi tupoksi dari kejaksaan di bidang perdata dan tun, yaitu di pasal 30 ayat 2, kejaksaan dapat mewakili pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara melalui SKK, ya kan, surat kuasa khusus. Jadi bidang keperdataan ini fungsinya yaitu untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, khususnya di dalam bidang perdata dan tun. Tun ini terkait dengan administrasi pemerintahan. Jadi maka fungsi kejaksaan di situ bisa dalam hal pendampingan, misalnya apabila seperti yang tadi disampaikan Anhar, kita melakukan pendampingan dalam hal optimalisasi pemungutan PAD, atau mungkin juga ada fungsi lainnya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum ini dalam rangka menegakkan wibawa pemerintah, misalnya kita melakukan pembubaran perusahaan yang mungkin sudah dalam tanda kutip nakal lah gitu ya, mungkin sudah dilakukan teguran, tindakan administrasi lainnya, kemudian tetap melaksanakan kegiatannya tanpa sesuai dengan ketentuan peraturan, maka perusahaan bisa menggugat melalui pengadilan untuk dibubarkan perusahaan tersebut. Kemudian juga ada fungsi bantuan hukum. Fungsi bantuan hukum ini di bidang perdata dan tun apabila pemerintah atau badan usaha milik negara, dan termasuk juga tentu pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah, apabila ada
persoalan yang berkaitan dengan gugatan di bidang tun dan perdata, maka kita bisa mewakili. Sebenarnya fungsinya dalam hal ini sama seperti dengan penasihat hukum atau pengacara yang yang tersendiri, misalnya advokat atau pengacara yang umumnya kita tahu ya, gitu ya. Tapi dalam hal ini kita memang mau fungsi itu khusus dipunya oleh negara, diberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai pengacara negara, makanya dia sebagai jaksa pengacara negara. Jadi khusus bantuan hukum ini diberikan kepada lembaga pemerintahan yang seperti kita sebutkan tadi. Nah, jadi pemerintah tidak harus menggunakan jasa pengacara dari apakah kantor pengacara yang ada, tapi bisa menggunakan jasa dari jaksa pengacara negara. Kenapa? Karena memang disitulah letak kewibawaan pemerintah ini dalam melaksanakan aturan-aturan hukumnya, ya, agar ditegakkan, makanya bisa menggunakan jaksa pengacara negara. Jadi kemudian ada lagi selain fungsi tadi penegakan hukum, bantuan hukum, dan pendampingan, pertimbangan hukum ini ada 3 dia. Kemudian ada fungsi ini yang diberikan kepada masyarakat. Jadi apabila masyarakat ada problematika tentang permasalahan di bidang perdata dan tun tata usaha negara, itu bisa berkonsultasi dengan kejaksaan. Dalam hal ini kejaksaan memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat untuk berkonsultasi, tapi tidak bisa seperti pada bantuan hukum itu mewakili pemerintah. Jadi kita tidak bisa mewakili masyarakat dalam melakukan tindakan keperdataan, apakah gugatan atau dan lainnya. Kita hanya memberikan semacam memberikan arahan di mana dasar hukumnya, di mana tanggung jawab para pihak, gitu kan kita. Jadi konsultasinya seperti itu. Mungkin itu bisa dimanfaatkan daripada mungkin langsung ke pengacara, apalagi yang pengacara yang kantor pengacara yang profit ya, tentu ada biaya. Sementara ini disediakan kepada masyarakat gratis. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan itu? Dan terakhir yaitu fungsi tindakan hukum lainnya, yaitu apabila ada sengketa antara 2 lembaga negara, misalnya PMK dengan BPJS atau dengan misalnya dengan PLN, itu kita bisa melakukan tindakan hukum lainnya, apakah sebagai fasilitator maupun sebagai mediator bagi kedua. Nggak mungkin 2 lembaga ini karena sama-sama milik pemerintah, ya kan, harus berseteru di pengadilan. Jadi bisa dicarikan win-win solution di luar pengadilan itu, maka jaksa pengacara negara ini bisa berfungsi sebagai mediatorkah atau fasilitator. Mungkin itu fungsi dari perdata dan tun yang tidak diketahui masyarakat. Ya, dan itu juga tentunya cukup penting ya dalam meningkatkan PAD pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri, karena bersinergi antara 13 OPD yang ada. Tapi untuk Bapak Anhar, dalam praktiknya tadi ada fungsi pendampingan dari kejaksaan. Kapan kira-kira kita ini membutuhkan pendampingan dari kejaksaan? Baik, sebelum saya menjelaskan ke poin itu, ini sebenarnya kenapa kita membutuhkan pendampingan dari pihak kejaksaan dulu yang sebenarnya yang harus kita tanyakan. Jadi kami di pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah ini sering sekali mendapatkan kendala dalam hal melakukan penagihan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban retribusi daerah. Nah, sebagai contoh, misalnya di perpajakan daerah, banyak wajib pajak daerah tersebut yang sengaja tidak mau memenuhi kewajiban administrasi perpajakan daerahnya, sehingga itu menjadi contoh buruk bagi wajib pajak yang telah patuh, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak lainnya. Nah, dalam hal ini perlunya kami mendapatkan pendampingan hukum dari pihak kejaksaan, dalam hal ini ya bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam retribusi daerah juga demikian. Sebagai contoh, misalnya kita lihat banyak aset-aset milik daerah seperti toko milik pemerintah daerah yang si penyewa toko tersebut sengaja tidak
mau membayar atau memenuhi kewajiban sewa toko milik pemerintah daerah tadi. Bahkan mungkin hingga 5 tahun ke belakang ini dia tidak pernah mau membayar, misalnya. Itu terjadi. Itu terjadi. Nah, dalam hal ini dari dinas terkait itu sudah melakukan upaya, ada penagihan, surat teguran dan sebagainya. Namun terkendala. Yang bersangkutan bersikeras, saya tidak mau pindah dari toko saya tidak mau membayar dan sebagainya, belum ada uang dengan berbagai alasan. Nah, dalam hal inilah perlu penegakan hukum dan kami butuh pendampingan dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tengah. Gitu. Oke, baik. Artinya dalam praktik di lapangannya ya sangat membutuhkan peran dari kejaksaan. Dan juga dalam hal memitigasi, karena ini kan dimensi hukum yang kita kenakan, otomatis dari pemerintah daerah sendiri kan tidak semua aparatur daerah ini memahami dimensi-dimensi hukum yang terkait. Makanya kami butuh sekali pendampingan atau juga konsultasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasidatun tadi dalam hal langkah-langkah administrasi yang perlu dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Demikian mungkin sedikit. Terima kasih. Oke, dari pihak kejaksaan sendiri, Bapak, dalam konteks yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Anhar, bagaimana kejaksaan ini bisa bertindak untuk dan juga atas nama pemerintah daerah? Iya, tentu kalau kita bertindak itu masuk di tupoksi kita di Datun ini, kalau tindakan itu biasanya di bantuan hukum. Bantuan hukum ini kan ada dua. Satu, bantuan hukum litigasi, yaitu apabila ada gugatan, dan satu lagi bantuan hukum non litigasi, jadi tindakan bantuan hukum yang diberikan di luar pengadilan. Artinya sebelum kita menempuh jalur pengadilan atau litigasi tadi, kita menempuh ke non litigasinya dulu. Nah, dalam hal ini nanti pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah memberikan surat kuasa khusus. Jadi kan sama seperti kepada pengacara kan, memberikan surat kuasa khususnya. Nah, dalam hal ini nanti dalam penegakan hukumnya jaksa pengacara negara yang akan maju. Misalnya seperti disampaikan Pak Anhar tadi, ada pihak wajib retribusi. Misalnya dia belum menyetorkan sewa ruko milik pemerintah tadi. Nah, kita lakukan sifat persuasif itu, tapi dengan mempunyai dasar hukum. Jadi nanti pemerintah memberikan ini loh yang belum membayar kewajibannya, dan kita yang melakukan penagihan dalam hal ini bentuknya tagihan secara keperdataan tadi. Jadi saudara punya kewajiban ya berdasarkan perjanjian dengan pemerintah 1, 2, 3 dan seterusnya, saudara tertunggak sekian. Apabila saudara tidak membayar ini, saudara pertama yang pasti harus meninggalkan itu dan kemudian harus membayar. Nah, apabila jalur di luar pengadilan ini atau persuasif ini kita tidak juga diindahkan, maka tentu kita akan lanjutkan melalui pengadilan gugatan perdata. Nah, gitu. Dari situ nanti berdasarkan surat kuasa tadi itu kita akan mengajukan gugatan kepada yang bersangkutan apakah untuk membayarnya. Apabila ada jaminannya, kita ajukan gugatannya untuk dapat dieksekusi jaminannya. Sebelum tadi menariknya, sebelum masuk dalam gugatan perdata ya, nanti ada pihak kejaksaan datang untuk menagih. Biasanya Bapak, ini dalam contoh kasus yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Anhar, misalnya ada yang menyewa ruko sudah 5 tahun tidak membayar, itu bagaimana cara kejaksaan? Apakah memberi tenggat waktu sekian-sekian untuk membayar atau seperti apa? Ya, tentu kita lihat SKK-nya itu. Jadi apa yang permintaan dari pemerintah ini? Apakah cukup sampai diskusinya saja atau memang harus sampai selesai? Gitu. Kalau memang surat kuasanya ini menyatakan dia tagihannya bukan artinya seperti kita debt collector kamu harus bayar di pinggir jalan pun harus ini, enggak, kita tetap melakukan upaya hukum. Jadi yang non litigasinya itu tadi kita mediasi dulu, panggil ya kan, ini kewajiban Bapak seperti apa yang harus seharusnya Bapak sudah berhutang dengan negara sekian tapi Bapak tidak melaksanakan kewajiban itu, seharusnya Bapak sudah keluar. Kalau Bapak tidak, kita gugat. Nah, termasuk jaminannya itu. Nah, jadi supaya ini tadi yang pihak kedua ini patuh gitu. Nah,
Saya nggak mau mengatakan bahwa mungkin dengan kejaksaan masyarakat lebih takut. Kita nggak seperti itu. Tapi kita tetap menjalankan prosedur pemerintah karena semuanya sudah diatur dalam peraturan pemerintah, baik dari undang-undang sampai dengan peraturan bupati atau kanun daerah. Jadi ini hanya upaya kita dalam menegakkan kewibawaan pemerintah. Jadi apa seperti disampaikan Pak Anang tadi, contohnya misalnya ini nggak bayar, nggak patuh, ya kan? Si A nggak patuh, si B nggak patuh, si C ini patuh dia. Tapi lama-kelamaan karena dia lihat si A sama si B ini nggak ada tindakan sama sekali dari pemerintah, ya akhirnya dia akan terpengaruh juga. Akhirnya makin banyaklah pihak-pihak yang tidak patuh terhadap regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Oke, baik. Dan ini menarik sekali kalau untuk Pak Anhar sudah ada pendampingan dan lain sebagainya dari bidang kejaksaan. Dari pengalaman di lapangan Bapak, ini sejauh mana peran dari kejaksaan ini membantu terkait hal tersebut? Nah, karena bahasa ini sejauh dari mana, kita flashback ke belakang tahun lalu. Di 2025, realisasi PAD Kabupaten Aceh Tengah itu 100% di bulan 9 September. Itu berkat siapa? Berkat peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tengah dan juga berkat peran tim kerjasama optimalisasi pendapatan daerah. Ada tim satgas yang kita bentuk. Di tim satgas tersebut semua unsur Forkopimda di situ masuk. Nah, jadi didorong lagi dengan bidang datun. Nah, jadi yang dari di bulan 9 itu nggak pernah dalam sejarah kita realisasi kita tuh beberapa sektor itu sudah mencapai 100%. Nah, itu di 2025 itu jika kita melihat sejauh mana peran ini. Makanya kami sangat bersyukur sekali Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah dan juga Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah itu betul-betul berkomitmen dalam mengoptimalkan peningkatan PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah. Di tahun 2025 Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati mendorong kami seluruh SKPK pengampu pajak dan retribusi daerah untuk melakukan penandatanganan kerjasama PKS kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tengah dalam hal pendampingan hukum upaya optimalisasi pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah. Nah, jadi dengan komitmen dan sinergi ini ya itu hasilnya contoh. Di tahun 2026 ini kita ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Handri tadi dari pemerintah pusat ini kan mendorong kita lebih mandiri lagi dengan berbagai bentuk efisiensi yang ada. Lebih-lebih di tahun ini itu pemerintah daerah itu dilarang untuk menggunakan belanja daerah 30%-nya tidak boleh melebihi untuk belanja pegawainya. Nah, sedangkan Kabupaten Aceh Tengah sendiri itu sudah 36%. Nah, makanya ini didorong kementerian daerahnya, PAD-nya. Nah, itulah dia. Kami berharap mohon dukungan terus dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tengah dan instansi terkait lainnya. Oke, artinya peran kejaksaan sangat mendukung untuk pendapatan asli daerah ini bisa mencapai. Selain itu, selain pendampingan yang dilakukan tadi, kita juga dalam hal ini, dalam pelaksanaan ini, kita melihat nanti mereview istilahnya. Di peraturan daerah mana yang dapat menjadi celah-celah. Ya, kebocoran PAD tadi, termasuk itu kita memberikan advice atau semacam pendapat. Baik secara tertulis maupun tidak tertulis gitu kan, bahwa misalnya dalam pengelolaan ini contoh yang sedang kita hadapi ini yang sedang kerjasama dengan kita adalah pihak Dinas Perhubungan dalam hal pengelolaan retribusi parkir. Kita mereview kenapa tahun-tahun sebelumnya itu targetnya rendah tapi juga nggak optimal Pak Anhar ya. Ya benar. Nah, kita lihat ternyata secara aturannya sudah memadai. Nah, jadi kita lihat secara aturannya dari apakah dari peraturan perimbangan hubungan keuangan pusat dan daerah KPD dan Perbuk yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Nah, kita lihat ternyata secara Perbuk sampai itu tidak ada masalah. Kita lihat lagi turunannya, ternyata mungkin dalam pengelolaan tahun-tahun sebelumnya dalam melakukan pengelolaan parkir itu dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan PP 35 tahun 2023 ya. Iya, salah satu misalnya di situ harus
pihak pengelola ini melakukan setoran secara bruto, ya kan? Jadi artinya berapa dia dapat hari ini dia wajib setorkan. Ternyata setelah kita lihat di lapangan selama ini tidak seperti itu. Maka sama-sama selanjutnya dalam penunjukan pengelola parkir tahun 2026 ini kita mewajibkan kepada pengelola itu untuk melakukan secara bruto. Melalui apa? Melalui kontrak. Ternyata selama ini kita lihat terhadap pengelola parkir ini hanya dilakukan penunjukan dengan target sekian, tapi tidak diikat dengan kontrak. Nah, jadi tahun ini kita mulai dengan pihak pengelola parkir bagi yang melaksanakan berminat melakukan pengelolaan parkir di Kabupaten Aceh Tengah, ya kita ikat lagi dengan kontrak. Jadi di situ jelas nanti di mana hak dan kewajiban dari pemerintah daerah maupun hak dan kewajiban pengelola parkir. Nah, jadi di situ artinya kita juga selain melakukan pendampingan, kita juga akan membantu melakukan perbaikan tata kelola. Jadi di mana aturan-aturan yang tidak memadai kita usulkan untuk dilengkapi, tetapi tidak apabila tidak optimal ya kita cari di mana kelemahannya. Nah, jadi apabila sudah kita temukan di mana kelemahannya, dari situ kita optimalkan, kita lakukan perbaikannya. Jadi mudah-mudahan belum terlambat, tapi walaupun sudah terlambat sebenarnya karena ini udah bulan 5 ya. Tapi mudah-mudahan yang kita lakukan ini sudah optimal dan mungkin sudah lebih memenuhi apa yang dikehendaki dalam PP 35 tahun 2003 itu. Oke, baik. Mungkin kita akan break sejenak, Bapak Anhar dan juga Bapak Handri. Ini cukup menarik terkait dengan pengelolaan parkir dan lain sebagainya. Nanti kita akan masuk dalam pembahasan non litigasi dan juga tantangan yang Bapak-Bapak hadapi di lapangan ya. Kita akan jeda 30 menit, pemirsa dan saudaraku semuanya. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tribun Gayo. Ya, saudaraku kembali lagi bersama saya Intan Mutia, bersama dua narasumber yang juga sangat luar biasa, masih membersamai Anda 30 menit ke depan lagi. Bapak, kita akan masuk ke non litigasi dan juga tantangan ya. Saya akan masuk terlebih dulu ke Bapak Handri. Selain melalui pengadilan, Bapak, kejaksaan ini juga punya peran di luar pengadilan. Nah, mungkin boleh Bapak jelaskan sedikit seperti apa pendekatan non litigasi dilakukan oleh kejaksaan. Baik, terima kasih Mbak Intan ya. Jadi seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, dalam hal bantuan hukum kita bisa melalui litigasi dan non litigasi. Litigasi ini kita melalui jalur pengadilan baik perdata maupun tun, termasuk juga salah satunya bisa mewakili pemerintah daerah dalam hal persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilihan umum. Nah, non litigasi itu berarti di luar pengadilan, yaitu apabila pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak lain, misalnya apakah itu dengan penyedia jasa, apakah seperti kontraktor dalam hal pembangunan proyek-proyek tertentu, kalau dalam PAD ini dengan pihak-pihak yang seharusnya memberikan kontribusinya apakah melalui pajak maupun retribusi. Jadi secara non litigasi ini kita panggil dulu. Jadi artinya dia di luar pengadilan, kita mewakili pemerintah. Cuma kita dalam hal ini untuk supaya yang bersangkutan mengindahkan atau mematuhi aturan-aturan yang sudah dilakukan. Misalnya ada perjanjian antara pihak penyewa ruko dengan dinas perdagangan misalnya gitu ya. Apabila yang bersangkutan ini sudah tidak membayar kewajibannya, tentu sebenarnya kalau pemerintah itu bisa secara langsung menggugat ke pengadilan bisa saja. Cuma kita diwakili ini mungkin dengan dihubungkan antara dinas dengan pihak ketiga, dijembatani oleh kejaksaan. Mungkin mereka juga kadang belum paham aturan-aturan yang harus. Kenapa pemerintah ini terkesannya memaksa, padahal memang
aturannya sudah seperti itu. Cuma ketika mengadakan perjanjian tersebut tidak dipahami, tidak dibaca, karena yang penting sudah, kalau sewa ruko tadi yang penting udah ruko berhak saya tempati, langsung masuk aja, teken, nanti bayar kapan ada masalah, udah nanti aja lah. Nah, di satu sisi bisa jadi pemerintahnya tidak tegas. Tidak tegas, atau mungkin ada sungkan karena ya mohon maaf, misalnya gini, kita di Aceh Tengah ini otomatis yang pemerintah ini Aceh Tengah, pihak keduanya juga orang Aceh Tengah gitu kan, mungkin ada kesungkanan segala macam, atau mungkin ada kesulitan di satu dan lain hal. Nah, kita menjembatani supaya pihak penyewa atau pihak ketiga ini patuh dengan apa yang sudah diperjanjikan. Dan perjanjian ini yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga ini sudah tidak mungkin itu bertentangan dengan ketentuan yang di atasnya, apakah kanun atau peraturan pemerintah lainnya. Jadi dalam hal ini itulah kita, kalau yang non litigasi ini sebenarnya lebih bersifat kepada persuasif. Contoh aja misalnya kita dalam hal ini juga bekerja sama dengan BPJS, baik ketenagakerjaan dan kesehatan. Jadi kan ada pihak-pihak yang wajib untuk ikut dalam berpartisipasi dalam jaminan ketenagakerjaan ini, jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan sosial kesehatan yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, tentu kan ada klaster-klasternya, atau sekarang yang desil. Jadi ada pihak-pihak yang tertentu yang tidak termasuk dalam desil tersebut. Terkadang yang pihak masyarakat atau pihak badan usaha ini dengan BPJS ini terkesan semacam tidak ada titik temu gitu ya. Nah, apabila dijumpakan dengan kejaksaan, kita tentu yang kita jelaskan dulu aturan-aturannya. Jadi Bapak sebagai pemilik usaha, berdasarkan ketentuan perundang-undangan kewajibannya 1, 2, 3, dan Bapak saat ini tidak melaksanakan kewajiban yang ini gitu. Nah, tentu ini berpotensi adanya misalnya apakah misalnya ada gugatan dari pemerintah nanti, atau bisa jadi ada potensi pidananya di situ. Jadi kalau ada potensi pidananya, ya kita cegah. Nah, kita cegah. Jadi mereka patuh dari pihak BPJS-nya atau kita bilang pemerintahnya ini, kewajiban atau fungsinya itu terlaksana. Jadi dua pihak ini nyambung. Saya bukan mengatakan ini tidak bisa menjelaskan atau apa. Mungkin kalau dalam biasanya kan gitu, apabila kita sosialisasi, ya sebagian mungkin mengerti karena waktunya terbatas, ya kan. Tapi ketika ada pelanggaran-pelanggaran di situ, ya mungkin sebagian nggak paham. Nah, jadi kita datang, ya kita jelaskan. Nah, ini Bapak sudah tidak memenuhi ketentuan 1, 2, dan seterusnya. Ketika mereka mengatakan, oh kami tidak tahu, kita nggak tahu karena kita sudah teken perjanjian itu atau aturan itu sudah mewajibkan hal yang demikian. Jadi dia harus memenuhi itu. Jadi supaya tidak hak dia, misalnya perizinannya tidak dapat diperpanjang, kan lebih mempersulit dia, kan? Apabila dieksekusi sama pemerintah karena tidak melakukan kewajibannya, dia selanjutnya tidak diberikan izin untuk berusaha. Tentu masyarakat rugi, sebagai pemilik usaha tidak bisa menjalankan. Kalau dia menjalankan usahanya tentu jadi ilegal. Nah, jadi kalau ilegal tentu ada tindakan hukum lain yang bisa lakukan di situ. Jadi kita kembali lagi lebih bersifat persuasif, makanya kita adakan pertemuan di luar pengadilan sebelum apabila memang harus dilakukan di tingkat litigasi atau pengadilan. Oke, baik. Nah, terkait dengan pendekatan persuasif yang dilakukan oleh kejaksaan, dari Bapak Adhar di lapangan sendiri, apakah pendekatan persuasif yang seperti dilakukan oleh kejaksaan ini cukup efektif untuk menunjang pendapatan asli daerah di Aceh Tengah? Ya, alhamdulillah bantuan pendampingan pendekatan yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tengah
sampai dengan hari ini belum pernah ada yang litigasi ya Pak. Ya. Belum ada yang sampai ke litigasi ya. Nah, karena apa? Ini saya kutip nih bahasanya Pak Wakil Bupati ya biasanya ya. Biasanya wajib pajak ini kalau sudah bertemu dengan pihak kejaksaan, dia akan bilang ini, ya Pak, bukan tunggu Bapak datang, dari kemarin dah saya bayar kan kayak gitu sebenarnya. Nah, jadi kewajiban itu akan dipenuhi begitu mereka dipanggil ke kejaksaan. Saat diminta keterangan, itu mereka biasanya akan menyadari bahwa mereka sebenarnya udah tahu mereka salah. Tapi kan karena tidak ada penegakan hukum di sini. Di saat kita mulai masuk ke ranah penegakan hukumnya, mereka mulai takut. Oke, saya udah tahu saya salah, saya ada kewajiban ini sudah saya selewengkan. Untuk masyarakat ketahui bahwa sebenarnya, kita ambil contoh pajak dulu ya, belum ke retribusi. Pajak daerah itu sebenarnya jangan masyarakat bilang itu keuntungan masyarakat yang diambil. Contoh, kita ambil contoh, misalnya pelaku usaha homestay misalnya. Dia sewakan kamarnya Rp700.000 misal per malam, biasanya kan Rp700.000. Nah, jadi nanti kita pungut pajaknya. Pungut pajak ini bukan keuntungan 700.000 itu yang kita ambil, namun di harga 700.000 itu ditambahkan beban pajaknya 70.000. Jadi 770.000 yang dibayar oleh konsumen. Kita biasa makan nih, maaf saya bilang merek lah ini ya. Kita biasa makan di Ricis saja. Kita beli ayam sama nasi satu potong Rp60.000. Tapi yang kita bayar kan bukan 60.000, 66.000. Ada 10% pajaknya. Nah, sekarang bayangkan saja, di saat wajib pajak tadi sudah memungut pajaknya, namun di saat di setiap akhir bulan kita lihat ternyata dia tidak pernah melaporkan. Berarti pajak yang dipungut tadi kemana? Dia gelapkan berarti. Dia ambil berarti. Dia makan sendiri si pelaku usaha. Nah, jadi pemenuhan kewajiban perpajakan ini wajib dan kami juga wajib dalam hal penegakan aturannya. Seperti contoh di awal tadi yang disampaikan, misalnya si pelaku usaha tadi dia sudah ambil makan uang pajaknya tadi, dia gelapkan. Kami diam-diam aja pemerintah daerah tanpa penegakan hukum. Yang terjadi apa? Masyarakat yang lain akan beranggap, atau wajib pajak yang sudah tertib ini akan beranggapan, lah kalau kayak gitu kita pun bisa makan uang pajak nih, ngapain kita kasih ke pemerintah? Sehingga apa? Sehingga pemerintah daerah tidak memiliki PAD dan tidak mampu untuk menjalankan roda pemerintahan dalam memberikan atau menghadirkan pelayanan kepada masyarakat. Yang rugi siapa? Masyarakat sendiri. Jalan bolong-bolong misalnya, atau mau pelayanan rumah sakit, pelayanan pendidikan dan sebagainya, atau pelayanan pemerintah lainnya tidak akan optimal, saya jamin. Karena tidak ada biaya untuk mengoptimalisasi tersebut. Itu dia mungkin. Oke, baik. Nah, untuk prakteknya di lapangan Bapak, tantangan terbesar yang selama ini dihadapi oleh Bapak dan rekan-rekannya itu seperti apa? Tantangan terbesarnya mungkin yang seperti saya sebutkan tadi ya. Yang paling besar itu adalah pengaruh buruk dari wajib pajak atau wajib retribusi yang memang tidak mau mematuhi kewajibannya. Wajib pajaknya. Ya, sehingga dia mempengaruhi wajib pajak atau wajib retribusi daerah lainnya. Nah, di sini tantangan terberat kami secara persuasif memang ini kami alhamdulillah dari 2023 sampai 2025 kemarin, selama 3 tahun itu betul-betul secara persuasif kami melakukan sosialisasi dulu, karena kami memberikan pemahaman dulu kepada masyarakat. Nah, di saat sosialisasi dan pemahaman yang kami berikan selama 3 tahun ini masih dianggap mungkin angin lalu oleh si masyarakat atau oknum yang tidak mau memenuhi kewajibannya tadi, maka kami sudah selayaknya lah di tahun ini kita melakukan langkah-langkah pendekatan non litigasi ya. Mungkin itu ya Pak Handri ya. Oke. Mungkin tantangan paling berat sebenarnya di komunikasi sebenarnya. Kita dari beberapa kejadian memang adalah oknum yang memang membandel itu. Mungkin nggak di sini saja, mungkin di daerahnya juga ada. Cuma sebagiannya memang kalau kita berikan penjelasan, ya kan,
ini loh aturannya, ini loh kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Nah, dan apa resikonya? Misalnya kalau pajak tentu ada pidana pajaknya di situ. Apa resikonya? Misalnya kalau pidana tentu berhadapan dengan APH, apakah dari kalau kepolisian atau mungkin ada korupsinya, ya bisa jadi dengan kejaksaan. Nah, apabila pidana itu dijatuhkan, tentu yang bersangkutan sendiri yang rugi, ya kan? Jadi misalnya dia kena pidana setahun, artinya kalau di dalam rumah tangga atau usaha itu cuma satu orang itulah yang sebagai pencari mata pencarian, yang punya mata pencarian, tentu ada anggota keluarga yang dirugikan selama setahun itu. Nah, jadi mungkin dengan cara persuasif kita lakukan pendekatan. Ya, tentu kita tidak lepas dari yang kita sampaikan ini aturan hukumnya, gitu kan. Artinya kalau aturan hukumnya ini berlaku kepada siapapun, seperti kayak Pak Anhar tadi. Jangan sampai gara-gara satu dua yang nakal ini yang sudah patuh jadi nggak patuh, karena ternyata nggak ada kok efeknya, kita nggak bayar pun nggak ada masalahnya. Jadi mungkin apabila diperlukan langkah-langkah tegas ya otomatis kita laksanakan. Ya kita berharap tentu tidak sampai ke apalagi sampai ke pidana gitu kan. Tapi mudah-mudahan ya dengan langkah-langkah persuasif atau sosialisasi yang lebih masif lagi. Cuma kita tentu tidak bisa menjamin misalnya kita mengundang 50 sampai 100 orang untuk sosialisasi perpajakan ini dalam jangka waktu 1 hari misalnya. Itu tidak bisa menjamin itu semua paham, ya kan? Benar. Pasti mungkin 20 sampai 30% mungkin itu yang paham. Ya, yang sisanya kan karena mereka merasa hanya dipanggil, datang, dengarkan. Ketika pulang pun ada juga yang tidak paham apa yang sudah disampaikan. Jadi ketika tiba-tiba ada datang petugas melakukan tagihan segala macam, mereka masih kok nggak paham, padahal sudah dilakukan sosialisasi. Maka cuma kan tidak mungkin juga pemerintah, agak pasti kesulitan juga apabila menjangkaunya itu satu persatu, gitu kan. Nah, tentu keterbatasan ada di situ juga. Jadi mungkin tantangannya lebih kepada itu, kita mensosialisasikan ini atau mencari kesepemahaman dengan wajib pajak dan retribusi ini. Kenapa ya saya sampaikan tadi, tetap manfaatnya kembali ke masyarakat juga. Tapi kalau Bapak Handri lihat sendiri di lapangan sejauh ini, kesadaran masyarakat terhadap hukum ini, masyarakat Aceh Tengah ya Bapak ya, sudah seperti apa? Kalau ini mungkin sebenarnya kalau kajian terkait masyarakat apakah sudah patuh atau tidak, kita nggak bisa jawab di sini. Cuma kita cuma bisa menghimbau lah gitu. Mungkin kalau seberapa patuh masyarakat dan segala macam itu tentu adalah lembaga yang bisa meneliti itu. Ya, kita cuma bisa berharap ya kita kalau bisa masyarakat, pelaku usaha baik yang mikro, kecil dan menengah, nah apalagi yang usaha yang sudah besar ya ikuti saja aturan itu, tidak ada yang memberatkan. Dan apabila memang terjadi kesulitan, misalnya seperti sekarang ini kita masih pasca bencana, mungkin bisa dilaporkan kepada pemerintah. Nanti pemerintah yang akan mencari jawabannya. Ya, tapi kalau diam seperti itu, tentu pemerintah juga nggak tahu nanti di mana masalahnya. Jadi sama-sama berperan aktif, pemerintah juga aktif melaksanakan programnya. Ya, yang masyarakat dan pelaku usaha juga berupaya memenuhi kewajiban itu. Nah, apabila nggak tahu silakan bertanya, gitu kan. Misalnya terkait masalah hukumnya, keperdataannya boleh konsultasi sama kita. Terkait aturan keuangannya segala macam silakan ke pemerintah daerah. Jadi kita tidak menutup itu ya. Jadi yang penting bagi kita masyarakat ini paham dan taat terhadap aturan yang sudah diberlakukan. Oke, untuk Bapak Anhar, kepatuhan masyarakat sejauh ini seperti apa untuk mengoptimalkan PAD dan juga retribusi untuk pajak daerah lah di Aceh Tengah? Mungkin sebenarnya jawaban saya hampir sama seperti jawaban Pak Andri, tidak etis ya. Namun sama seperti Pak Andri, kami lebih mungkin menghimbau ya kepada masyarakat untuk segera memenuhi kewajiban tersebut, karena jika tidak, maka sanksi administrasi yang akan diterapkan ini pasti akan merugikan masyarakat itu sendiri. Maunya jangan dulu ada sanksi administrasi, maunya betul-betul ya dari kepatuhan ya, kita dari retribusi misalnya.
kita sudah mendapatkan jasa ataupun memanfaatkan aset milik daerah. Nah, kewajiban kita apa? Ya membayarnya. Karena kita sudah dapat jasanya. Kok kita nggak mau bayar? Itu kan. Nah, dari sisi pajak juga seperti itu. Uang yang sudah dipungut, uang pajak yang sudah dipungut si pelaku usaha kepada si konsumen, si pembeli, itu sudah dipungut lah. Kenapa nggak disetorkan? Jangan digelapkan. Nah, itu kan tentu dampak hukumnya ada. Nah, dalam ketentuan hukum itu tidak sengaja tidak menyampaikan kewajiban pelaporan perpajakan daerah. Itu ada sanksi, bukan hanya sanksi administrasi, denda dan sebagainya, tapi ada sanksi pidana, bahkan hingga 2 tahun penjara sanksi pidananya. Kalau tidak taat. Ya, sebenarnya kami dari pemerintah daerah selama 3 tahun ini memang masih mengambil langkah persuasif, non litigasi. Kami memediasi, memberikan sosialisasi dan sebagainya. Namun memang semakin kemari saya lihat mungkin memang juga dampak dari bencana kemarin ini agak menurun. Di beberapa bulan ini kita evaluasi, di beberapa bulan dari Januari hingga April kemarin kita evaluasi dari justru sektor pajak dulu ya. PBJT, pajak barang jasa tertentu untuk jasa perhotelan dan juga penjualan makanan minuman atau restoran itu menurun. Kami melihat. Nah, namun dari pajak-pajak yang lain memang masih kita kejar. Nah, jadi kami harapkan kepada masyarakat, kami himbau agar untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban retribusi daerahnya. Itu dia. Oke, sekarang saya boleh minta contoh kasus kali ya. Tadi sudah kita bicarakan bahwa pada September 2025 itu dengan bantuan kejaksaan itu 100% pajak kita terrealisasi dengan baik, bahkan mencapai target yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah. Ya. Mungkin saya mau ke Bapak Henry. Boleh Bapak ceritakan contoh nyata di lapangan di mana kejaksaan ini berhasil membantu menyelamatkan atau meningkatkan keuangan daerah? Kalau di Aceh Tengah khususnya karena yang sifat gugatan itu kan belum banyak ya. Karena SKK-nya, tapi ada yang sedang berjalan, dalam rangka itu juga tadi mungkin ada kewajiban tahun sebelumnya yang belum distorkan ke kas negara. Nah, tentu dalam hal ini oleh pengelola ya, bukan dari pihak ketiga, bukan dari aparat pemerintahnya. Kalau ada aparat pemerintahnya yang tidak melakukan setoran, berarti ada tindak pidana di situ. Apakah mungkin kemungkinan korupsi gitu. Tapi ini dari pengelola sebelumnya, yang pengelola retribusi sebelumnya, ya ini sedang berjalan kita karena ada beberapa SKK. Tapi yang bisa saya jelaskan mungkin misalnya dari BPJS Kesehatan itu kita sudah bisa ada beberapa wajib apa namanya kalau itu BPJS? Wajib pajak, BPJS, wajib bayar pajak. Nah, wajib mengikutkan kepesertaannya di BPJS itu dari beberapa SKK itu bisa memenuhi kewajibannya. Artinya yang sebelumnya dia tidak mendaftar ke BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan, akhirnya mau. Itulah tadi kita upayakan dengan upaya yang non litigasi tadi persuasif. Tapi kalau berdasarkan data yang kita punya, salah satu penyelamatan yang dilakukan melalui jaksa pengacara negara adalah ada gugatan terhadap lahan atau kepemilikan lahan di seputaran Pacuan Kuda di Pegasing. Itu perkaranya di gugatan kepada pemerintah tahun 2024 dan dalam hal ini bisa dimenangkan oleh pemerintah dengan menggunakan jaksa pengacara negara, dan itu perkaranya sudah inkrah, artinya aset pemerintah berupa lapangan Pacuan Kuda ini terselamatkan, tidak beralih menjadi milik orang lain, tetap menjadi milik pemerintah daerah. Oke, baik. Untuk Bapak Anhar, tadi Bapak sebutkan bahwa 3 bulan terakhir mungkin dampak bencana sedikit menurun ya dari perhotelan, restoran dan lain sebagainya untuk pajak daerah. Adakah strategi Bapak yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri untuk kembali meningkatkan PAD? Baik. Nah, alhamdulillah
dengan arahan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah, kita ini diarahkan untuk membentuk namanya tim satuan tugas kerjasama optimalisasi pajak daerah. Jadi di dalam tim ini bukan hanya bekerja melihat potensi daerah yang ada, tapi melakukan pengawasan. Nah, jadi pengawasan yang dilakukan ini dimulai dari pengawasan validasi secara faktual terhadap potensi yang ada hingga pengawasan ketaatan hukumnya. Nah, sebagai contoh, saya ambil contoh ya, strateginya nih ya, ambil contoh biar lebih mudah. Dari pajak air tanah misalnya. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap masyarakat yang melakukan pengambilan air tanah untuk kegiatan komersil, itu yang pertama diwajibkan memiliki izin. Dalam persyaratan pengurusan izinnya, masyarakat tersebut wajib memasang water volumeter di situ, alat pengukur water air meternya, untuk dia mendapatkan izinnya. Nah, namun yang terjadi di lapangan, di saat kami melakukan pendataan penggunaan wajib air tanah atau wajib pajaknya yang menggunakan air tanah di Kabupaten Aceh Tengah, kami melakukan pendataan kemarin itu ada sekitar 30-an yang sudah kami data. Dari 30-an itu dia menyatakan kami tidak lagi menggunakan air tanahnya, dia bilang kayak gitu. Nah, sehingga kami sodorkan kalau memang tidak lagi, maka buat surat pernyataan tidak sebagai wajah air tanahnya dengan alasan apa ABC, misalnya tidak digunakan mungkin karena dia pakai PDAM dan sebagainya. Nah, yang kami temukan apa ternyata? Banyak masyarakat yang berani melanggar hukum, padahal dia masih menggunakan air tanah. Ini contoh misalnya salah satu kafe besar di Aceh Tengah. Kafe besar ini dia menggunakan air tanah dan juga PDAM. Nah, di saat kami lagi berkunjung ke situ, dia rupanya menyedot air bawah tanahnya. Sudah dia mengambil tidak pakai izin, dia juga melanggar. Nah, dalam hal ini mungkin langkah strategi kami akan melakukan pembahasan dulu dalam tim Satgas. Selanjutnya nanti dengan pihak kejaksaan kami juga akan mengajukan SKK, surat kuasa khusus untuk pemanggilan yang bersangkutan, meminta keterangan, penjelasan dan sebagainya. Nah, nanti di situ akan dimediasi. Ini kalau dari pihak kejaksaan. Kalau dalam tim Satgas otomatis setelah dilakukan validasi faktual akan kami runutkan dulu apa langkah-langkah yang akan kita ambilkan karena dia lebih ke advice. Saran di SKK tadi melalui pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, apabila ternyata di saat dia menyampaikan keterangan tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, berarti kan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah, dia mau bagaimana? Mau memenuhi kewajiban dia yang kita terbitkan dalam SKPD, surat ketetapan pajak daerah kurang bayarnya, atau dia betul-betul ingin melalui langkah hukum. Berarti dia kalau langkah hukum masuk ke litigasi. Biasanya kalau sudah tahu salah seperti itu di pihak kejaksaan, otomatis dia akhirnya persuasif lah, dia ikut lah, dia mau ikut lah. Kalau pihak kejaksaan mungkin masyarakat juga jadi agak takut ya Pak ya ketika sudah masuk ke kejaksaan. Takut karena salah. Takut karena salah. Takut karena salah. Biasanya kalau dia tidak salah, orang tidak akan takut. Jadi perlu kita sampaikan, jangan sampai nanti masyarakat juga enggan ke kejaksaan itu, ya kan? Kan selama ini masyarakat ini berpikir kalau udah dipanggil kejaksaan itu, oh ini pidana nih, ini korupsi ya kan gitu. Tidak seperti itu. Jadi Anda juga bisa memanfaatkan pelayanan Datun tadi. Jadi misalnya ya kalau sudah di SKK kepada kami, tentu ya kita melaksanakan tugas sebagaimana yang dimintakan SKK itu. Tentu dalam tahap awalnya kita menjelaskan terus. Kita dalam hal ini secara hukumnya satu undang-undangnya ini. Jadi Bapak kena wajib pajaknya di mana? Berdasarkan undang-undang mana Bapak menjadi wajib pajak. Kemudian apabila ada keberatan tentu harus disampaikan. Dalam hal ini tentu tidak bisa hanya modal telepon, Pak saya nggak bisa ini, nggak bisa tentu. Harus ada misalnya administrasi bersurat, ya kan, bersurat menyatakan bahwa kami tidak bisa membayar ini dengan alasan 1, 2, 3, ya kan, atau kami berdasarkan yang kami lakukan, kami tidak termasuk dalam wajib pajak yang ditentukan, kan bisa ya nanti kita saling cross check, nah apa yang beliau sampaikan dengan apa yang kita punya aturan gitu. Jadi kalau ternyata faktanya mereka memang tidak termasuk yang dalam objek wajib pajak tersebut, ya memang ya kita harus bebaskan gitu.
tidak serta-merta dengan panggil kejaksaan, pokoknya hari ini panggil besok bayar, belum tentu. Nah, jadi kita lihat dulu aturannya. Makanya kejaksaan dalam hal ini, dalam mendampingi pemerintah, kita dalam rangka penegakan hukum itu, ya kita lihat aturan-aturannya. Mungkin ada yang silap, mungkin pemerintah sendiri ada silapnya, bisa jadi gitu kan. Nah, kalau ada pemerintah silap, ya kita seperti tadi kita bantu perbaikan tata kelolanya. Mungkin aturannya ada yang kurang. Sebenarnya dia mau misalnya, gitu kan. Tapi tidak ada aturan yang mengikat itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi ya, kita carikan titik temunya. Ya kalau memang ada kekurangan di pemerintah, ya diperbaiki gitu. Nah, kalau ada kekurangan atau kesalahan di masyarakat, ya penuhi kewajibannya. Gitu. Tetap kita menggunakan jalur hukum. Jadi tidak serta-merta misalnya ini diundang. Nah, kalau di Datun itu dia tidak bersifat panggilan tapi undangan. Kalau ada diundang nih, kayaknya besok masuk penjara. Enggak seperti itu. Nah, ya kan? Ya kita bicara bisa jadi pemerintah bisa jadi salah gitu. Nah, tapi tentu kita kaji semua aturannya. Nah, gitu. Jadi masyarakat nanti dari situ terpahami dia. Nah, oh ternyata selama ini saya seperti ini. Dan kita tentu jelaskan di resiko-resikonya. Misalnya ya seperti tadi, bisa jadi ada keperdataannya misalnya, atau di administrasi pemerintahnya dicabut izinnya. Ya kan? Kasihan kalau dia sudah dicabut izinnya, kan susah mengurus izin itu lagi. Nah, dan kalau memang ada potensi pidananya, kita sampaikan juga ini Bapak berpotensi pidana. Makanya di dalam Satgas yang disampaikan Pak Anar tadi, di situ lengkap, ada kepolisian, ada kejaksaan, ya kan. Jadi apabila Satgas ini sudah menyimpulkan bahwa oh ini harus tindakan administratif, ya kan, ya dilakukan tindakan administratif sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Ya. Kalau memang ternyata ini ada pidananya, tentu nanti akan diserahkan ke KPH, apakah ke kepolisian atau ke kejaksaan khusus apabila ada tindak pidana korupsinya di situ. Oke, baik. Artinya ada sinergi dari pemerintah daerah dan juga kejaksaan ya Bapak ya. Ada bantuan hukum juga, termasuk bantuan hukum yang bisa kita katakan pendampingan ini diberikan kepada masyarakat, jadi tidak serta-merta langsung pidana ketika mendapatkan undangan dari kejaksaan. Ya. Dan ada sinergi. Ya, kalau untuk masyarakat namanya pelayanan hukum gratis, pelayanan hukum masyarakat. Pelayanan hukum masyarakat terkait dengan mengoptimalkan PAD ini sendiri ya Bapak ya. Bisa ada berkonsultasi sama kita. Nanti kita panggilkan misalnya dia dengan dinas ini istilahnya nggak paham, kita panggil nanti dinasnya. Kalau dinasnya juga belum ini, kita panggil mungkin dari dinas pendapatan. Kalau belum kita coba kita fasilitasi, misal kita panggilkan akademisi dalam hal ini kan gitu. Jadi yang penting apa yang sudah dibuat aturan oleh pemerintah itu bisa dipatuhi oleh masyarakat. Oke, baik. Membantu menjembatani. Iya, dari kejaksaan ya. Jadi masyarakat juga tidak perlu takut ketika mendapatkan undangan dari kejaksaan sendiri ya Bapak. Harus takut itu melakukan tindak pidana, kesalahan, tapi manusia bisa salah, khususnya di keperdataan ini. Karena sebagian besar kita apabila diberikan kontrak gitu kan, itu kan banyak rinciannya, kebanyakan tidak baca. Ya. Tidak membaca secara keseluruhan ya Bapak. Yang penting, oh ini udah bisa kerja, tanda tangan di atas materai, udah. Padahal di situ ada hak dan kewajibannya, kadang tidak dibaca. Jadi kita bantu menjelaskannya di situ. Oke, untuk Bapak Anhar, sedikit Bapak, kunci dari sinergi agar pengoptimalan PAD ini berjalan dengan baik di Aceh Tengah seperti apa antara kejaksaan dan juga pemerintah daerah? Oke, kunci dari sinergi ini sebenarnya kembali kepada ada dua hal. Pertama, komitmen dari kepala pemerintahan dalam hal ini juga kepala Forkopimda ya Pak ya, izin para unsur Forkopimda, komitmennya bagaimana dalam upaya meningkatkan PAD. Alhamdulillah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati beserta Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim dan Ibu Ketua DPRK itu fokus, komitmen sama-sama kita optimalkan PAD Aceh Tengah. Makanya terbentuklah tim Satgas kerjasama pengawasan dan optimalisasi pajak daerah ini. Nah, yang kedua dari kesadaran masyarakatnya sendiri. Dua variabel itu cuman kepatuhan masyarakat, kesadaran masyarakat bahwa pajak ini bukan beban tapi kewajiban yang kami berikan untuk membantu pembangunan daerah yang kembali lagi kepada masyarakat. Kadang masyarakat sering ngomong, lah pajak
jalan masih berlubang, ini harus bayar, itu harus bayar. Ya, kembali masyarakat menyadari itu. Makanya tadi saya singgung, PAD Kabupaten Aceh Tengah itu kecil, hanya 172 miliar. Coba kita melihat ke beberapa daerah lain yang telah berhasil mengaktualisasi pajaknya. Sehingga apa? Pelayanan kepada masyarakatnya lebih optimal kan? Masyarakatnya lebih, ibaratnya kebahagiaannya mungkin lebih terasa lah terhadap pelayanan pemerintah dan program pemerintah. Nah, bantu pemerintah daerah juga. Tidak hanya menuntut tapi melihat juga, menyadari juga bahwa ini PAD kita masih kecil. Ayo dong sama-sama kita sadar uang PAD tersebut untuk membiayai pembangunan daerah dan kembali kepada masyarakat untuk dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Oke, baik. Terakhir Bapak, ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan sinergi dari pemerintah dan juga kejaksaan untuk mengoptimalkan PAD. Mungkin boleh untuk Bapak Handri terlebih dulu. Baik, terima kasih. Saya dua, satu kita tentu kepada pemerintah dulu. Pada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui organisasi atau SKPD terkait, silakan melaksanakan tupoksinya sesuai dengan yang sudah ditentukan di peraturan perundang-undangan. Jadi ada kewajiban bapak-bapak atau ibu di situ sebagai kepala SKPK untuk mengoptimalisasi atau meningkatkan PAD daerah, laksanakan. Buat roadmap-nya seperti apa. Ya. Kemudian dalam hal misalnya disampaikan Pak Anhar tadi, dalam bekerja sama dengan kejaksaan, tetap menggunakan data yang real. Kita tidak bisa menggunakan data-data yang setengah-setengah, apalagi sampai data yang disembunyikan. Ya, memang bisa jadi nanti disembunyikan karena apa? Bisa jadi ada oknum yang bermain di situ sehingga tidak optimal. Ya, tentu kalau itu resikonya berbeda. Tentu kalau sudah oknum itu tidak sengaja untuk tidak menyetorkan ke PAD ke kas negara, tentu bisa dijadikan tindak pidana korupsi. Tentu sudah bidang yang lain yang bertindak. Tetapi apabila data yang sudah diberikan sama kita itu komprehensif, lengkap, jadi kita bisa membantu satu, paling tidak kita mereview di mana kekurangan dari aturannya tadi, kan seperti disampaikan di awal tadi, ya kalau kurangnya memang ada perbuk yang harus dibuat atau ditambahkan, ya kita nanti sampaikan kepada kepala SKPK terkait, ini memang aturannya perlu ditambahkan dalam bentuk apakah perbuk atau kanun, gitu kan. Kemudian turunan-turunannya, ya kalau memang kurang ya kita lengkapi. Nah, kemudian kepada masyarakat sebenarnya dalam peningkatan PAD daerah kita ini tentu sebagai wajib pajak ya sudah ditentukan dan mungkin terhadap yang dibebankan atau diwajibkan kepada masyarakatnya agar segera dilaksanakan. Kemudian termasuk juga retribusi apabila ini dilaksanakan, misalnya apakah retribusi ini kepada pengelola atau langsung kepada wajib retribusi, ya tetap dilaksanakan. Kemudian apabila ada kendala, misalnya ketidakpemahaman, bisa berkoordinasi langsung dengan instansi terkait, atau mungkin memang belum mendapatkan jawaban yang pas, bisa mengajukan pelayanan hukum kepada masyarakat di kejaksaan di bidang datun khususnya. Jadi tidak perlu takut, kita kalau memang yang fairnya itu kan ya kalau salah kita akui salah, kita perbaiki gitu kan. Nah, tapi jangan kita salah pura-pura nggak tahu. Jadi itu mempengaruhi juga seperti yang disampaikan Pak Anhar tadi. Jadi seharusnya kita PAD kita besar dengan Aceh Tengah ini yang luasnya cukup luas ya, dengan kondisi yang sekarang ini tentu kalau kita hanya berharap dari dana dari pemerintah pusat terbatas. Kenapa? Karena yang terkena bencana bukan kita aja. Nah, jadi ya kalau dengan PAD-nya maksimal tentu ada percepatan-percepatan yang bisa dilakukan pemerintah kabupaten secara mandiri. Nah, jadi itu lagi pada masyarakat ya tidak perlu khawatir apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam ini semuanya ada aturannya, dan kita juga harus ikut apa yang pemerintah daerah dalam membuat aturannya itu juga
tunduk kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Jadi tinggal dilaksanakan, bertanya, apabila keberatan, ya silakan melakukan keberatan kepada instansi terkait hal tersebut, tentu dengan bersurat, sehingga ada jawaban yang bisa diberikan secara hukum. Nah, mungkin itu saja dari saya. Baik, untuk Bapak Anhar, apa pesan yang ingin disampaikan? Singkat ya, sama saya mungkin pesan dari saya, kegagalan masyarakat mungkin, kegagalan suatu ajakan atau program pemerintah untuk mengoptimalkan PAD ini mungkin diawali dari komunikasi yang kurang baik, seperti dikutip dari sampaikan Pak Handri tadi. Nah, jadi masyarakat, pemerintah daerah ini merupakan pelayan dari masyarakat. Itu memang seyogyanya demikian. Jadi untuk itu, kepada masyarakat, wajib pajak, pelaku usaha, biasanya karena tidak tahu, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk itu silahkan kami dari Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, khususnya bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, membuka diri, membuka tangan, silahkan hadir ke tempat kami jika ada permasalahan atau kendala yang dirasa dihadapi oleh si wajib pajak atau pelaku usaha dan masyarakat tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakan maupun ingin mungkin berkonsultasi mengenai kewajiban retribusi daerahnya, silahkan berkoordinasi dengan kami. Biasanya nanti akan dapatlah jalan keluarnya biasanya. Hanya komunikasi itu. Dan saya ingatkan kembali yang kedua, pajak urut retribusi itu ke daerah tuh. Itu dia. Mari membangun Kabupaten Aceh Tengah secara bersama. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Handri dan juga Bapak Anhar atas waktunya, dan semoga saudaraku podcast kali ini bisa menambah wawasan kita semua dan juga meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat untuk berkontribusi melalui pajak dan juga retribusi. Sekali lagi terima kasih Bapak Anhar, terima kasih Bapak Handri, semoga sehat selalu, dan dalam program Jaksa Menyapa bersama Tribun Gayo, semoga podcast ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat khususnya di wilayah Tanah Gayo. Saya Intan Mutia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.